Oke, jadi perkenalkan, nama saya Reza. Saya dari angkatan 19 dan ditemani dengan rekan saya Diki dan juga sama dari angkatan 19 yang juga akan menjelaskan tentang soal analisis struktur metode matriks. Ya, jadi di sini soal yang kami ambil itu sebenarnya atas request dari dosen terkait. Bukan dari soal tahun lalu, tapi juga tidak menutup kemungkinan jika teman-teman ingin belajar juga dari soal tahun lalu itu juga bagus. Dan soalnya itu kurang lebih sama yang akan kita berikan nanti dengan soal ujian akhir semester untuk tahun lalu. Baik, ini untuk soalnya ya. Jadi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah soal portal 2 dimensi, teman-teman. Ya, yang di sini ada 3 batang dengan ujung kaku di join 3 dan 4, dan juga diberikan di batang 3 dengan beban merata. Nah, untuk batangnya sendiri bisa dilihat di sini, teman-teman, di kanan atas. Dengan daerah kakunya itu ada I dan J. Ya, jadi di batang 1 itu I dan J-nya itu 0,4. Itu nanti dimaksudkan adalah untuk arah ujung I dan ujung J-nya itu adalah bernilai 0 dan 0,4 pada batang 1. Karena untuk di batang 1 dan batang 2, di ujung I-nya itu, karena ujung I-nya dimulai dari join 1 ya, kalau di batang 1, dan di batang 2 itu, ujung I-nya dimulai dari join 2, maka itu karena di tumpuan kita asumsikan 0. Tapi tidak menutup kemungkinan, biasanya itu sudah diketahui dari soal. Oke, ada batang 1, 2, 3, dan daerah kaku di I dan J. Nah, struktur dengan bebannya ini, dimensinya juga sudah diberikan, dengan batang 1 dan 2, 4 meter, dan di batang 3, 5 meter. Apa yang harus kita perhitungkan, yaitu deformasi geser, dan daerah kaku ujung-ujung batangnya. Dengan dimensi balok dan kolom 0,2 dan 0,4 meter, dan kolomnya 0,4 dan 0,4 meter. Dengan modulus elastisitas 2,35 kali 10⁷ kN per meter kuadrat, dan nilai Poisson rasio 0,2. Dan perlu diingat juga untuk satuannya meter dan kilonewton. Ya, ini untuk soalnya sendiri. Nah, ini apa yang harus kita analisis, itu adalah panjang bagian dalam batang atau tanpa daerah kaku. Jadi panjang bagian dalam batang itu adalah dimensi dari batang-batang yang sudah tertera tadi. Batang 1, batang 2, dan batang 3. Dan juga di sini kita juga harus menganalisis lambda L dan lambda R, panjang daerah kaku, yang nanti akan saya jelaskan juga. Dan matriks kekakuan lokal ujung dalam batang, dan matriks transformasi daerah kaku, matriks kekakuan lokal ujung luar batang atau dengan daerah kaku, matriks kekakuan global dengan daerah kaku ujung batang, dan vektor tujuan. Ya, mungkin ini juga ya, untuk poin 2, 3, 4, matriks kekakuan struktur, dan gaya-gaya internal pada batang, dan yang pastinya juga menghitung reaksi tumpuan. Baik, langsung saja kita bahas untuk penyelesaian soalnya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskannya mungkin lebih familiar dengan Excel ya. Kalau mungkin dijelaskan dengan PPT, mungkin teman-teman harus menghitungnya manual lagi. Dan menghitungnya memakai kalkulator. Jadi mungkin saya dan Diki akan menjelaskan Excel untuk lebih mudahnya saja dalam menghitung perhitungan manual. Baik, jadi oke, kita definisikan lagi data yang sudah diketahui tadi. Seperti E modulus elastisitas adalah 2,35 kali 10⁷, dan dimensi baloknya tadi adalah 0,2 dan 0,4, kolomnya adalah dimensinya dengan 0,4 dan 0,4 meter. Nah, untuk luas penampangnya ini adalah luas penampang dari balok dan kolom.
Jadi luas penampangnya itu biasa saja langsung dikalikan B kali H-nya. Sama juga untuk luas penampang pada di kolom. Langsung dikalikan saja B2 kali H2. Sesuai dengan angka variabel dan angkanya. Dan juga untuk inersia sama, 1/2, kalau teman-teman ingat di mekanika bahan sebelumnya, adalah 1/12 kali B kali H pangkat 3. Dan sama juga untuk inersia yang kedua pada kolom juga sama. Nah, sebentar. Untuk derajat kebebasannya, itu juga harus teman-teman lihat dari sini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini derajat kebebasannya itu sudah diberikan. Nah, ini mungkin juga bisa dijadikan catatan, mungkin jikalau nanti dosen sudah memberikan derajat kebebasannya berupa arahnya dan penulisan U-nya, itu diikutkan saja dan diurutkan seperti itu. Tetapi beda cerita kalau mungkin dari dosennya tidak diberikan arahnya, jadi teman-teman harus mendefinisikan sendiri. Berarti itu teman-teman bebas mau memberikan start untuk U1-nya tuh mau di join 1 atau di join 2. Begitu. Jadi urutannya itu kami untuk di tumpuan itu U1 dan untuk di tumpuan 2 adalah U2 dan U3. Dan mungkin saya akan menjelaskan juga. Jadi kalau untuk tumpuan jepit itu untuk momennya itu bisa ditahan ya. Untuk join untuk di tumpuan jepit itu bisa menahan gaya. Jadi tidak ada derajat kebebasannya. Dan ini yang di soal kita ini adalah sendi dan roll yang itu sebenarnya bisa menahan gaya tapi tidak bisa menahan momen. Jadi momen itu dijadikan DOF-nya sesuai tumpuannya masing-masing. Pada contohnya, kalau untuk sendi itu adalah degree of freedom-nya adalah torsi. Untuk roll adalah torsi dan roll. Untuk roll adalah torsi dan geser. Nah, untuk itu juga di bagian join itu berisi tentang 3 degree of freedom. Ada U4, U5, dan U6. Urutannya mungkin ini agak sedikit kesalahan ya teman-teman. Seharusnya urutannya adalah horizontal, vertikal, baru torsi. Begitu. Jadi ini U4-nya harusnya horizontal, terus untuk vertikalnya U5 dan baru muternya itu U6. Oke. Nah, terus untuk pendefinisian degree of freedom-nya sudah didefinisikan, kita totalkan saja tadi. Total dari degree of freedom-nya ada berapa? Ada 9, dan baru kita bisa mendefinisikan untuk variabel-variabel yang lain. Dengan tadi Poisson ratio-nya sudah diberikan 0,2, dan untuk G ini itu apa? Jadi G ini untuk penyarian rumus pada alfa. Kalau teman-teman lihat kan di sini ada alfa dan G ya. Nah, untuk G itu ada rumusnya sendiri, itu tinggal dibagi saja, rumus elastisitas dibagi 2 kali 1 ditambah nilai dari Poisson ratio. Terus untuk alfa itu adalah 12 Fs. Fs itu adalah reduksi luas geser, teman-teman. Jadi, kalau untuk reduksi luas geser, untuk Fs pada bentuk bentangan persegi, itu adalah 6/5. Tetapi kalau untuk bentangannya itu adalah lingkaran, itu adalah 10/5. Jadi makanya kenapa 1,2? Itu karena bentuk bentangannya adalah persegi. Dan setelah itu baru bisa teman-teman definisikan untuk alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Tinggal teman-teman inputkan saja angkanya 12 kali Fs, nilai dari reduksi luas geser dikali nilai modulus elastisitasnya dikali dengan inersianya pada kolom, baru dibagi dengan nilai G dikali dengan luas penampang dan dikali dengan panjang batangnya.
dengan dikuadratkan. Nah, setelah itu sama berlaku untuk alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Dengan pembedanya adalah setiap batangnya kan dimensinya berbeda. Baru nanti setelah kita udah menemukan alfa itu, kita masukkan di perumusan pada rumus koordinat lokal. Oke, jadi untuk panjangnya sendiri, mungkin ini adalah 4 dan 5 ya teman-teman. Jadi batang 1 dan batang 2 itu mempunyai dimensi 4 meter. Kenapa 3,6? Itu karena ada daerah ujung kakunya. Yang tadi disebutkan, yang tadi saya sebutkan itu ada lambda I dan lambda J-nya. Ini adalah lambda I dan lambda J itu adalah untuk daerah ujung kaku. Jadi nanti untuk teman-teman, seketika sudah mempunyai dimensi yang diketahui, itu tinggal dikurangi saja dengan penambahan dari lambda I dan lambda J. Sama juga untuk di batang 2 seperti itu. Makanya dimensinya menjadi 3,6. Sebegitupun juga untuk batang 3 menjadi 4,6. Ya. Nah, untuk setelah pendefinisian panjang, kita bisa mendefinisikan EA per L dengan memasukkan saja nilai E-nya, nilai luas penampangnya, dan panjang dari yang sudah kita tadi proyeksikan dengan daerah ujung kakunya untuk panjangnya itu sendiri. Ketiga batangnya teman-teman definisikan, dan baru bisa juga untuk dimasukkan ke rumus yang 4 ditambah alfa dikali E kali I dibagi 1 ditambah alfa dikali L. Nah, ini lihatnya itu dari rumus koordinatnya lokalnya teman-teman nih, pada portal 2 dimensi. Di sini ada 12 EI per 1 plus AL pangkat 3, ada 6 EI per 1 plus AL kuadrat, dan lain sebagainya. Dan angka-angka tadi yang kita udah temukan dari data-data sebelumnya, kita inputkan jadi satu di sini, sehingga menghasilkan angka seperti ini. Oke, baik. Nah, karena kita sudah mendefinisikan semua, tinggal kita assign-kan saja, tinggal kita inputkan, tinggal kita urutkan. Yang EA per L itu yang mana, yang negatif EA per L yang mana, yang 12 EI dibagi 1 plus alfa dikali L pangkat 3 itu yang mana. Tinggal kita inputkan dari data yang sudah kita hitung tadi. Nah, setelah teman-teman sudah menghitung koordinat lokal pada ujung batang, baru kita bisa melanjutkan ke transformasi matriks dengan ujung kaku. Tapi sebenarnya teman-teman juga bebas mau mengerjakan transformasi matriks dengan ujung kakunya dulu atau koordinat lokal dengan deformasi ujung dalam batang. Itu startnya bebas. Nah, untuk cos alfa bisa teman-teman lihat karena cos itu adalah XJ dikurangi XI dibagi dengan panjangnya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini di batang 1. Nah, di batang 1 ini koordinatnya itu masih di 0. Jadi makanya kenapa XJ sama XI-nya sama nilainya 0, karena berada di koordinat yang sama, 0 dan 0. Mungkin bisa aku proyeksikan, kalau mungkin teman-teman ada yang mungkin belum paham. Di sini 0,0. Nah, teman-teman bisa proyeksikan juga. Kalau semisalnya ke sini, berarti teman-teman menjadikan 5,0. Seperti penentuan koordinat pada umumnya. Ini adalah 0,4. Yang satunya adalah 5,4. Ya, baik.
Nah, terus untuk sin alfa ini sama juga YJ dikurangi YI dibagi dengan panjangnya. Nah, panjangnya memakai yang tadi yang sudah dikurangkan dengan lambda I, lambda J. Dan ini bentuk YJ-nya itu adalah 3,6. Kenapa? Karena untuk ujung J-nya itu ada di join 3. Jadi kan ini di batang 1 ini kan I-nya kan di join 1. Dan ujung J-nya itu kan di join 3. Kenapa kok nilainya 3,6? Ya karena tadi ujung J-nya di join 3 itu berdimensinya 3,6 dikurangi dengan 0 dan dibagi dengan 3,6. Ini mungkin, maaf teman-teman, tadi sempat teralat ya. Ini harusnya yang tadi saya definisikan ini 5, ini harusnya jadi 4,6. Dan yang 4 itu jadi 3,6. Begitu. Kalau tanpa ujung kaku, mungkin teman-teman ini koordinatnya udah benar. Tapi kalau ada ujung kakunya, itu harus didefinisikan dengan lambda I dan lambda J. Nah, setelah itu, kita bisa masukkan lagi di transformasi matriks dengan ujung kaku. Dengan cara melihat rumus yang teman-teman lihat. Nah, ini transformasi matriks dengan ujung kaku sedikit berbeda. Jadi di sini ada 1, 1 dan lambda L, dan 1, 1, 1, 1 dan negatif lambda R. Nah, untuk pengurutannya itu teman-teman juga harus mengonsiderasi kalau peletakannya itu akan berpengaruh untuk penentuan angka selanjutnya pada transformasi matriks yang selanjutnya. Nah, dengan ujung kaku, tadi di sini lambda R-nya 0, lambda R-nya 0,4. Nah, makanya kita bisa definisikan di sini 1, 1, dan di sini 0 dari lambda L, dan di sini 1, 1, 1, 1, dan di sini negatif lambda R yang yaitu negatif 0,4. Nah, baru teman-teman kalau sudah menemukan transformasi matriksnya tinggal ditranspos. Kalau di Excel tinggal sama dengan transpose, terus langsung di blok aja bagian selnya. Oke. Nah, untuk itu setelah teman-teman udah ketemu transformasi matriks dengan ujung kaku dan sudah ditranspos, nah teman-teman baru bisa menghitung matriks kekakuan dalam koordinat lokal dengan deformasi ujung luar batang. Nah, yang tadi ujung dalamnya batang, nah yang sekarang kita hitung itu adalah deformasi ujung pada luar batang. Dengan cara dikalikan saja dari transformasi matriks dengan ujung kaku yang sudah ditranspos dikali dengan koordinat lokal dengan deformasi ujung dalam batang. Sehingga hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Terus, kalau sudah dihitung, teman-teman juga harus mendefinisikan juga untuk transformasi matriksnya. Itu sama ya sebenarnya. Untuk caranya itu adalah rumusnya ada juga di portal bidang. Jadi ini cos alfa, terus di sini adalah negatif sin alfa, terus di sini adalah sin alfa, dan di sini adalah cos alfa, dan selanjutnya sampai bawah. Itu ada perurutannya juga untuk transformasi matriks. Seperti ini. Ada cos, sin, negatif sin, cos. Di sini 1, cos, sin, negatif sin, cos, dan ini 1. Nah, kalau sudah, teman-teman juga udah cari, terus ditransposkan juga sama. Dengan cara ditranspos, baru diblok lagi, baru teman-teman bisa lanjut untuk menghitung ke koordinat yang bagian sini. Oh. Oke. Oke, jadi setelah itu, sebentar. Setelah itu, bisa kita lanjutkan ke kekakuan dalam koordinat global yang tadi.
Itu dengan mengalihkan saja yang sudah ditranspos dengan yang hasil yang ini. Nah, hasil yang ini adalah, maaf ya, mungkin tadi saya sempat salah. Untuk yang ke aksen itu adalah transformasi yang bagian T aksen yang bukan ditranspos dikali dengan hasil dari koordinat lokal dan T aksen. Jadi tadi kan kita kan menghitungnya di sini adalah yang transpos transformasi matriks dengan ujung kaku dikali dengan koordinat lokal dengan deformasi ujung dalam batang, itu menghasilkan yang ujung luar batang. Dan setelah itu, untuk mencari keaksennya lagi, itu dengan hasil yang tadi, perkalian dari transformasi matriks dengan ujung kaku dan deformasi ujung dalam batang, dikalikan dengan transformasi matriks dengan ujung kaku. Gitu. Karena kalau di Excel itu, maksimalnya untuk mengkalikan dua matriks yang berbeda itu maksimalnya 2 untuk MMO, jadi kami pisahkan untuk satu persatu untuk menghitung itu. Oke, baik. Terus bisa kita lanjutkan untuk ke matriks kekakuan dalam koordinat global dengan mengkalikan tadi hasil yang ke aksen tadi dengan transpos transformasi matriks. Dan hasilnya ketemu, dan baru itu kita kalikan lagi dari yang tadi, yang hasil yang ini, yang perkalian tadi, dengan transformasi matriks yang biasa. Nah, sehingga pada umumnya seketika teman-teman udah ketemu nih koordinat globalnya, baru teman-teman cari untuk bagian DOF-nya. Nah, DOF-nya kita kan tadi kan dari, mungkin aku scroll lagi ke atas ya teman-teman, itu adalah 0, 1, jadi urutannya adalah horizontal, vertikal baru torsi, jadi 0, 1, baru yang di sini di join 3 adalah 4, 5, dan 6. Nah, kalau udah didefinisikan di bagian vektor tujuan, yang di sini 0, 1, 4, 5, 6, nah teman-teman bisa nandain mana aja sih yang bakal nanti dijadikan satu pada matriks kekakuan dalam koordinat, matriks kekakuan dalam kekakuan struktur. Nah, yang 0, 0 tadi bisa teman-teman tandain aja, mau warna apa aja, tapi yang pasti itu nggak bakal kepake untuk hasil-hasil angkanya. Dan untuk batang yang lain juga kurang lebih sama. Dari batang 2 dan batang 3, itu sama. Seperti itu. Baik, untuk perakitan matriks kekakuan struktur itu sama ya teman-teman. Jadi tinggal teman-teman tambahin aja. Untuk bagian yang mana sih yang matriks kekakuan globalnya yang 1,1, terus yang 2,1, yang 3,1, sampai 9,9. Itu. Tadi juga sudah dijelasin oleh Reza untuk K global setiap batang. Jadi setelah K global itu didapat di setiap batang, kita mulai untuk merakit yang namanya matriks kekakuan struktur gitu. Ini jumlahnya ada 9 kali 9, jadi 9 kolom dan 9 baris. Ini ditentukan berdasarkan apa jumlahnya? Berdasarkan degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya. Jadi di sini ada 9 derajat kebebasan, ya berarti 9 kali 9. Untuk perakitannya, kurang lebih tadi juga udah direview oleh Reza. Itu kalian menyesuaikan dengan ID tiap batangnya atau identitas batangnya. Semisal ini 1.1, ya kita lihat dari matriks kekakuan global yang sudah ada warna-warnanya ini. Kita pilih ini 1.1. Terus sebelah itu. Atau saya coba ambil yang lain. Nah, semisal ini. Pada K struktur 4, kolom 4, baris 4, itu rumusnya seperti ini. Ini diambil dari mana? Diambil dari penjumlahan K global 4.4 di sebelah sini, dan juga ada 4.4 di sebelah sini. Nah, enaknya menggunakan Excel adalah kalian bisa secara langsung nih lihat
mana yang nilainya 4.4 atau kolom 4 baris 4, nanti bisa langsung kalian tambahkan seperti ini. Untuk sampai 9 baris 9 kolom 9 itu kurang lebih caranya sama ya, tinggal kalian harus teliti aja untuk inputnya. Menginputnya harus teliti. Tuh. Nah, setelah untuk matriks K strukturnya ditentukan, kita mulai untuk masuk pembebanan. Jadi untuk pembebanan ini kita harus ingat bahwa matriks P itu adalah nilai jumlah antara matriks P join ditambahkan dengan PEJ, di mana PJ itu adalah gaya yang ada di tiap joinnya atau vektor beban yang ada di join. Untuk PEJ itu adalah vektor beban yang berada pada sumbu batangnya, bisa secara beban merata atau Ki, yang di sini kali ini kita pakainya Ki, ataupun beban terpusat, itu juga bisa. Yang jelas dia adalah beban yang letaknya berada pada sumbu seperti itu. Oke, yang pertama kita tentukan dulu untuk PJ atau P join-nya ini. P join kali ini berada di sumbu derajat kebebasan keempat atau di U4 di sebelah sini ya, dan nilainya adalah 5 kN. Jadi kalian langsung input saja matriks 1 kolom dan 9 baris di sebelah sini. Dengan baris keempatnya kita ganti 5. Untuk tanda kalian juga harus perhatikan. Kebetulan di sini di soal ini tandanya itu adalah plus karena gayanya 5 kN ke sebelah kanan. Jadi untuk acuan nilai plus itu adalah ke kanan untuk yang horizontal, yang vertikal itu ke atas, dan yang momen itu berlawanan arus jam itu adalah nilai plusnya. Gitu. Setelah didapatkan nilai P join, kita harus juga tahu PEJ atau beban yang berada pada sumbu batang. Di sini yang beban yang ada pada sumbu batang itu hanya pada batang 3. Dan nilainya adalah 20 kN dengan panjang batang dan panjang bentangan beban itu adalah 5 meter, sorry. Kita harus tahu nilai FO3, mana FO3 ini ada 6 subbagian ya. Ini 6 ini berdasarkan apa? Berdasarkan kalau teman-teman bisa lihat di sebelah sini, di bawah ini, berdasarkan derajat kebebasannya. Nah, untuk FO1 dan FO4 ini kenapa 0 nilainya? Ini karena seperti yang ada di gambar, bahwa nilai secara horizontal itu tidak ada ya, di sini tidak ada panahnya ya. Jadi bisa dianggap sebagai jepit di sebelah sini. Jadi nilainya adalah 0. Sedangkan untuk nilai selain itu ada nilainya, di mana yang momen itu rumusnya adalah 1/12 GL pangkat 2, dan yang momen di sebelah kanan itu minus 1/12 GL pangkat 2, seperti yang ada di rumus di gambar sebelah sini. Ini variasinya banyak, nggak cuman beban merata, ada juga beban pada sumbu yang terpusat. Lalu beban yang segitiga ini juga ada. Ada yang cuman parsial, dia beban meratanya, dan berbagai jenis lainnya. Ini sebenarnya ada di PowerPoint yang saya kira teman-teman sudah dapat di kelasnya masing-masing. Nanti bisa dilihat. Nah, setelah itu kalian tentukan untuk nilai P0-nya. Jadi P0 ini tinggal kalian kalkulasikan 1/2 kali GL ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk P0 ini sendiri kalian harus
kalikan dengan nilai T. Sebentar, saya buka. Nah, nilai T sebelah sini. Kita ini juga saya juga sudah berikan untuk rumusnya di sebelah kanan, di mana nilai P0 ini adalah minus T transpose dikalikan dengan S0-nya, gitu. S0 atau F0 itu sama, itu gaya batangnya, gitu. Jadi nanti kalian bisa dapatkan nilai P01 sampai dengan P06. Nah, setelah P0 ini sudah didapat, kalian bisa masukkan ke dalam matriks PEJ-nya. Memasukkannya gimana? Kita lihat lagi ID-nya. Kita tahu bahwa ID batang ketiga itu adalah 45678. Sehingga untuk P0 ini, matriks P0 ini kita masukkan ke dalam PEJ-nya di poin 45678. Ini tinggal saya sama dengankan saja. Nah, setelah itu kalian sudah dapat yang namanya PEJ atau matriks beban pada sumbu, di mana nilainya adalah sebagai berikut. Setelah itu, untuk beban total atau matriks P totalnya, itu kalian tinggal tambahkan saja antara PJ dan PEJ manual. Sehingga matriks P-nya seperti ini. Nah, ketika matriks P-nya ini sudah didapat, kalian bisa langsung ke perhitungan matriks perpindahan atau U. Di mana rumusnya adalah K struktur dikalikan dengan matriks U sama dengan P-nya. Untuk perhitungan ini, kalian harus menentukan dulu untuk K inverse-nya. Karena untuk menentukan U, kalian harus membuat ini sama persamaannya adalah U sama dengan K inverse dikalikan dengan matriks P. Itu. Ini saya sudah inverse untuk K-nya dengan function minverse kalau di Excel itu. Oh iya, untuk Excel jangan khawatir, nanti kami kirim juga untuk penyelesaian. Bisa buat belajar gitu. Nah, setelah dikalikan, jadi langsung dikalikan aja untuk U sama dengan K struktur inverse kalikan dengan P. Nah, di sini kalian kali M mul dikalikan dengan K inverse-nya. Setelah itu kalian tentukan U besar untuk setiap batangnya. Jadi U1, U2, U3-nya. Kembali lagi ini berdasarkan ID-nya, penentuan U batang ini. Ini ada ID-nya sudah saya taruh di sebelah kanan, jadi untuk mempermudah. Kita lihat di sini bahwa ID batang 1 itu adalah 1456. Jadi kita ambil saja dari U besar ini 1, lalu 4, lalu 5, dan 6. Ini juga berlaku sama dengan U2 dan U3, kurang lebih caranya seperti itu. Setelah itu kita tentukan untuk deformasi atau displacement lokal pada sumbu batang U. Ini yang U aksen, di mana nilai U aksen itu adalah matriks T dikalikan dengan U besar, yang U besar 1, sorry maksudnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk urutannya nanti jadi U besar, habis itu U aksen yang U kecil aksen, lalu U, baru nanti kalian bisa menentukan gaya batangnya.
setelah didapatkan U kecil aksen atau displacement lokal pada sumbu batang, kalian menentukan untuk displacement lokal pada sisi tepi dalam ujung kaku. Jadi buat yang masih bingung sumbu tepi dalam itu maksudnya apa? Kembali lagi ke soal. Jadi kalau bagian sumbu dalam itu yang ini, kalau yang tebal ini yang daerah kakunya seperti itu. Jadi untuk U aksen itu sumbu batang yang di tengah-tengah ini. Kalau untuk yang U itu adalah sisi tepi dalam ujung kaku. Jadi di sebelah sini. Gitu kurang lebih untuk pemahaman konsepnya. Nilai dari U yang bukan U aksen ini, nilainya adalah T aksen 1 dikalikan dengan U aksen 1. Untuk T aksen dan berbagai jenis matriks transformasi saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Reza. Jadi ya tinggal kalian kalikan saja menggunakan fitur di Excel untuk batang 1 sampai dengan batang 3. Lalu setelah didapatkan untuk U kecilnya, kalian bisa langsung kalikan dengan menggunakan rumus ini. Dimana untuk menentukan gaya batang itu rumusnya adalah KI atau K batangnya itu dikalikan dengan U kecil yang di sebelah sini. Dan juga ditambahkan dengan F0. F0 itu gaya batangnya. Itu gaya batang 0 yang tadi kita sudah buat di sebelah sini. Untuk F0 ini sendiri hanya ada pada batang ketiga. Sedangkan untuk batang pertama dan batang kedua, itu nilai F0-nya itu tidak ada. Karena F0 itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu adalah gaya pada sumbu batangnya. Gitu. Jadi kita lihat di sini rumusnya adalah U kecil dikalikan dengan K1. Nah, di sebelah sini. Oke. Batang 2 juga sama. Nah, untuk batang ketiga ini kalian tambahkan dengan nilai yang di sebelah sini yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Untuk daya beban merata pada sumbu 3. Pada batang 3 maksud saya. Nah, setelah itu kalian sudah berhasil untuk mendapatkan gaya batang, baik gaya batang 1, 2, maupun 3. Lalu selanjutnya, setelah gaya batang ini sudah kalian dapatkan, kalian bisa melanjutkan untuk perhitungan reaksi, baik reaksi 1 maupun reaksi 2. Dapat dilihat dari soal bahwa reaksi 1 itu dipengaruhi oleh gaya batang 1 dan gaya batang 2, di mana gaya batang 1 ini diambil bagian I-nya atau bagian awal, dan gaya batang 2 juga di bagian I-nya, bagian awal. Jadi dengan rumus RI ini, dengan rumus matriks mencari reaksi ini, kalian gampangnya adalah tinggal mengalikan mengalikan matriks gaya batang yang bagian di mana dia bertumbuhan langsung dengan reaksi seperti itu. Misal ini mengapa saya ambil yang 3 teratas, 3 yang pertama ini, karena di pembacaan ini kalian akan membaca gaya batang ini sebagai I-nya dan ini sebagai J. I itu adalah awal dan J itu adalah akhir. Ini saya juga sudah tuliskan di sebelah sini. Tuh. Karena dia bertumbuhan dengan reaksinya, jadi yang diambil ada ini. Lalu dan dikalikan dengan matriks T di sebelah sini. Dan dikurangi dengan PI. PI ini apa? Ini adalah gaya yang
diberikan pada reaksinya. Nah, sedangkan pada reaksi 1 dan 2 ini tidak ada gaya yang diberikan pada daerah reaksi tersebut. Jadi ya kita kasih 0 dan 0. Reaksi 2 juga sama. Kita ambil dari I pada batang kedua. Nah, ambil di sebelah sini. Dikalikan dengan T-nya. Setelah itu kalian bisa dapatkan untuk reaksi-reaksi tumpuannya. Ini kebiasaan saya, tapi kalau mau diikutin juga boleh. Untuk meng-cross-check, kalian bisa melakukan penjumlahan pada reaksi-reaksinya. Jadi kita harus ingat bahwa untuk struktur itu baik, itu sigma fx dan sigma fy itu harus sama dengan 0. Maka kita cek aja, untuk reaksi ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah min 5, ini bukan 0, tapi jika kalian tambahkan dengan gaya pada soal di sebelah sini, itu akan menghasilkan angka 0. Jadi untuk perhitungan reaksi kali ini, nilainya sudah benar untuk yang arah X. Untuk yang arah Y, itu nilainya 100, nilainya 100 secara ke atas berarti ya. Karena dia adalah sumbu positif, kalau plus itu dilawan dengan gaya pada sumbu 3 ini atau batang 3, sehingga nilainya adalah 0. Ini 20 dikalikan 5, nilainya adalah 100, maka kalau di sigma nilainya adalah 0. Untuk penggunaan oktav, kalian yang pertama kalian harus lakukan itu adalah menentukan untuk N atau noda atau titik dari setiap struktur ini. Jadi untuk N1 itu berada di koordinat 0,0, N2 berada pada koordinat 5,0 di sebelah sini, lalu N3 itu 0,4 di sebelah sini, dan N4 di 5,4 sebelah sini. Setelah itu kalian inputkan untuk materialnya dan material sectionnya. Yang pertama ada nilai modulus elastisitas, nilainya adalah 2,35 kali 10 pangkat 7. Lalu ada nilai Poisson ratio 0,2. Lalu kita menentukan untuk luas penampang dari setiap batangnya. Jadi yang harus kita perhatikan ini dari struktur ini, kita harus tahu bahwa batang 1 dan 2 ini adalah kolom dan batang 3 ini adalah balok. Sehingga untuk dimensinya juga kalian harus perhatikan untuk input ke oktavnya. Untuk luas penampang itu 0,4 kali 0,4 karena ini adalah kolom. Begitu juga dengan yang A2, ini sama karena sama-sama kolom dan dimensinya pun sama. Lalu untuk momen inersianya itu adalah 1/12 BH pangkat 3. Dan juga untuk F1-nya itu adalah 6/5. Gitu. Untuk F1, F2, dan F3 itu nilainya adalah sama semua karena tadi sudah dijelaskan Reza bahwa ini adalah persegi panjang seperti itu. Lanjut. Setelah itu kita mulai untuk menuliskan pemrograman tiap batangnya. Ini sebenarnya ini bisa langsung diikuti saja. Dengan yang kalian harus ganti di sini adalah N1 dan N3-nya ini. N1, N3 ini apa? Itu adalah acuan batang ujung I dan J yang tadi saya jelaskan. Dimana untuk batang 1 itu ujung I atau ujung awalnya itu adalah di titik 1. Dan yang di 3 ini berarti ke arah C3. Begitu juga dengan yang batang 2, 2 dan 4, di mana I-nya 2 dan J-nya 4. Dan batang 3, 3, 4, di mana I-nya 3 dan J-nya 4. Seperti itu. Setelah itu kalian jangan lupa tuliskan untuk
RI1, RJ1 itu adalah nilai rigid atau daerah kaku dari batang-batangnya. Itu disesuaikan aja, di sini juga udah diketahui, tinggal kalian input manual. Setelah itu kalian tuliskan untuk memanggil rumus KLFG. Ini tujuannya apa? Biar kalian dapat nilai untuk K1, K1 rigid, dan matriks transformasi 1 yang rigid. Oh, untuk ID 1, 2, dan 3 jangan lupa untuk diteliti karena beberapa dari kalian mungkin akan, kalau tidak teliti, akan salah di ID seperti itu. Kembali lagi kita lihat ID-nya. Untuk ID 1 itu adalah 001456, di mana kalian harus ingat bahwa 3 terdepan ini adalah di titik I dan 3 terbelakang ini adalah titik J, di mana urutannya adalah sumbu X, Y, dan momen seperti itu. Setelah kalian tuliskan untuk ketiga batang, kalian inputkan untuk total degree of freedom. Di sini kita panggil variabelnya adalah TDF. Itu kalian inputkan nilainya 9. Seperti itu. Oke, baik. Jadi, ya mungkin topiknya agak berbeda ya, karena teman-teman nanti ya sebenarnya untuk penggunaan bahasanya ini kan codingnya dalam bahasa C++. Jadi teman-teman bisa gunakan Octave, bisa gunakan MATLAB. Dan mungkin izin juga tadi menambahkan juga dari Diki, jadi ini adalah total derajat kebebasan. Jadi teman-teman mungkin akan bertanya kenapa kok TDF gitu. Karena untuk yang dari mungkin yang kelasnya dapat dengan Pak Yoyong dan Pak Ega dengan Pak Ade, untuk pendefinisian DOF itu bisa TDF, bisa DOF. Tapi untuk artinya variabel dari itu tuh sama aja. TDF itu total degree of freedom dan DOF adalah degree of freedom. Jadi teman-teman mau tulis TDF atau DOF itu sama aja. Dan oke, mungkin aku juga mungkin saya juga akan melanjutkan untuk penggabungan matriks kekakuan pada struktur yang tadi kita harus gabungkan dari yang tadi sudah dijelaskan juga dengan Diki, dijumlahkan dengan baris 1 dan kolom 1 dan baris 2 dan kolom 2 dan seterusnya. Itu teman-teman di sini sangat efisien, tinggal menggunakan ASSF, K1, ID1, dan TDF-nya, total degree of freedom-nya. Itu apa? Maksudnya kayak kontribusi dari batang 1 itu apa aja, kontribusi dari batang 2 itu apa, dan kontribusi dari batang 3 itu apa. Dan untuk pendefinisian untuk matriks kekakuan struktur pada Octave, itu pasti untuk batang setelah pertama, atau bisa disebut dengan batang kedua hingga batang terakhir, itu teman-teman pendefinisiannya adalah K ditambah ASSF. Tapi untuk awal pada batang tersebut, untuk kontribusi pada batang pertama, hanya didefinisikan secara ASSF dengan K1, ID1, dan TDF-nya. Dan ini adalah SO1, SO2, dan SO3. Ya, tadi kalau kita lihat bentangannya ini ya, teman-teman. Di batang 1 dan di batang 3. Ini kan bentangannya tidak ada beban. Sorry, di batang 1 dan di batang 2 ini kan tidak ada beban. Makanya teman-teman bisa definisikan sebagai zeros, itu zeros artinya kosong, 0, dengan 6,1. Itu artinya apa sih? Nah, 6 itu adalah total elemennya dari portal bidang itu, dari total derajat kebebasan. Jadi, kalau dulu teman-teman ingat, elemen pada truss itu adanya 4. Tapi kalau untuk portal bidang, itu adalah 6. Cara ngecek elemennya itu adalah total dari ID-nya aja. Teman-teman cek, misalnya ini aku cek ya. Kita ulang lagi nih, misalnya ID 1.
ID1 kan terdiri dari 001 456. Nah, teman-teman jumlahin aja. 0,001 456 itu tuh totalnya tuh ada berapa aja sih? Angkanya tuh ada berapa gitu. Nah, ada 6 angka kan. Nah, itu maksudnya adalah di dalam satu vektor tujuan di dalam portal bidang itu mempunyai 6 elemen pada vektor tujuan tersebut. Jadi kenapa pendefinisiannya 6 itu dari situ. Dan untuk 1 itu adalah pada masing-masing batangnya. Jadi 1 itu pasti itu udah mendefinisikan kalau itu batangnya itu hanya 1 gitu. Dan itu pasti ya, jadi nggak mungkin kayak 6,2, 6,3, itu enggak. Karena pendefinisian kalau di oktav itu per masing-masing batang. Untuk SO2 juga sama. Dan untuk SO3 di batang 3 ini kan kita lihat di bentangannya diberi dengan beban merata ya. Jadi penggunaannya untuk kodenya adalah FAQ dengan Q-nya kita bisa lihat 20. Nah, karena beban ya, jadi kita konsiderasikan menjadi negatif 20. 0, 5 itu maksudnya adalah tujuannya. Jadi 0 itu kayak I-nya, 5 itu J-nya, kalau saya mengingat gampangnya seperti itu. Dan jadi di sini 0 dan 5 itu jadi 0-nya di sini. Saya arahkan aja. 0-nya di sini. 0-nya di sini dan untuk 5-nya itu di sini. Dan untuk 5 yang terakhir itu adalah panjangnya. Jadi komennya itu adalah FAQ, key, terus yang 2 setelahnya itu adalah I dan J-nya pada XI dan XJ-nya, lalu baru panjangnya dari bentangannya pada batang tersebut. Itu tuh dimensinya berapa. Nah, kalau udah didefinisikan, baru teman-teman bisa lanjut ke pembebanan pada P0 dan PJ. PJ itu adalah vektor beban pada join. Kalau P0 tadi adalah vektor beban pada, bukan vektor beban, maaf. Jadi untuk penggabungan dari FAQ-nya tadi. Dari SO3, T3, itu adalah transformasi matriks pada batang 3, vektor tujuan pada batang 3, dan degree of freedom-nya. Yang telah dijelaskan Mas Diki tadi untuk perhitungan P0-nya, kalau di manual. Sehingga kalau kita udah definisikan, dan untuk PJ-nya itu juga harus hati-hati ya teman-teman. Ini adalah total dari, mungkin saya ingatkan lagi, tadi mungkin sudah dijelaskan Mas Diki ya. Jadi untuk PJ itu, teman-teman harus lihat dari total degree of freedom-nya juga. Jadi kalau bisa kita lihat kan, untuk 5-nya itu kenapa di 4? Karena di U4-nya itu, dia pembebanannya diberi 5 kN. Untuk vektor beban luar pada join itu. Jadi teman-teman jangan sampai kebalik besok, kalau untuk pendefinisian beban luar, itu juga harus mengikuti urutan pada arah vektor tujuannya. Dan kebetulan di sini untuk vektor tujuannya di U4, nah makanya untuk peletakan nomor 5-nya itu di nomor 4. Dan sisanya 0 ya, 0 karena tidak ada beban luar yang masuk di daerah joinnya. Lalu tinggal ditambahkan dari P0 dan PJ, dan itu untuk total dari vektor beban luarnya. Nah, setelah udah mendefinisikan vektor beban luar, baru kita bisa masuk perhitungan perpindahan atau displacement dengan cara solve KP. Bisa solve KP, bisa juga dengan K garis miring P. Itu sama aja, tapi aslinya itu dari pendefinisian coding oktavnya. Jadi udah disediakan kalau mau teman-teman kalau K_P itu bisa, maaf, K tanda garis miring P bisa, atau dengan solve KP juga bisa. Itu untuk total displacement-nya. Displacement atau perpindahannya. Lalu bisa didefinisikan pada deformasi di sumbunya, deformasi juga pada
U1-nya, U1 kecilnya, dan gaya internal pada batangnya. Nah, ini tinggal dicukupkan, tinggal diikutkan saja. U1R, U1, atau S1. Maaf, U1R, U1, dan S1. Dis F, UID1, T1, T1R kali U1R, dan stref K1, U1, dan SO1. Sampai batang 3, sama semua. Nah, seketika itu, teman-teman tinggal run saja hasil yang sudah teman-teman buat tadi. Nah, cara cepatnya untuk teman-teman besok, karena limitasi waktu ya, kan cepat kan, karena sangat pendek durasinya kalau dalam ujian, kalau online. Jadi, mungkin teman-teman ngecek aja kalau mungkin teman-teman nyediain template juga di Excel, template di Octave juga dibuat. Nah, teman-teman tinggal membandingkan gaya internalnya dulu udah benar atau belum. Dengan cara, ini bisa ditulis lagi ya teman-teman ya. Jadi, teman-teman tuh udah ngeran, tapi bisa nulis lagi. Apa sih yang teman-teman mau definisikan? Misalnya, kayak S1. S1 mau didefinisikan. Nah, kita bisa membandingkan hasilnya kurang lebih sama atau tidak. Oh, oke, sama. Terus, kita cek S2-nya. Nah, hasilnya sama atau tidak? Oke, sama. 54.000, 0, 0, dan negatif 54.000. Ini harusnya 0 ya. Jadi kalau misalnya negatif 0, tetap dikonsiderasikan menjadi 0. Dan di sini S3. Teman-teman cek. Nah, 0, 46, negatif 19,2, 0, 54, dan 0,8. Nah, ini kenapa kok di sini di Excel kok negatif 3,64 di U1 dan di U4. Nah, teman-teman harus lihat dulu nih, jangan sampai terpancing lihat angka depannya dulu. Harus lihat dari E-nya. Di tulisannya adalah E-12, berarti adalah pangkat negatif 12. Jadi kan kalau dipangkatkan kan menjadi 0,00000 sekian. 0,0000364. Jadi itu sangat kecil sekali. Makanya bisa kalau di Octave sudah didefinisikan menjadi 0. Itu. Untuk membandingkannya seperti itu. Cukup mengecek gaya internal pada batangnya saja. Karena kalau untuk mengecek hasil akhirnya udah benar, pasti untuk perhitungan koordinat lokal, transformasi matriks, koordinat global, terus perakitan matriks pada kekakuan struktur, itu pasti udah auto benar gitu. Karena kita bisa ngecek aja dari hasil akhir S1, S2, S3 aja udah benar. Jadi hasilnya pastinya juga udah benar. Tapi kalau teman-teman ada kesalahan, nah mungkin itu harus dicek lagi. Entah dari vektor beban luarnya atau dari kodenya atau mungkin dari pemberian angkanya kebalik atau mungkin definisi vektor tujuannya atau dan lainnya, itu banyak sekali komponen faktornya. Jadi harus benar-benar teliti. Ya, mungkin untuk penjelasan Octave-nya kurang lebih seperti itu teman-teman. Dengan penjelasan manualnya yang sudah kami jelaskan.